Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrada Supratikno dengan NIM 2057791. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu di sini saya mengangkat dua tema. Yang pertama, tes seleksi karyawan dan yang kedua mewawancarai karyawan. Perlu teman-teman ketahui, tes seleksi karyawan dan mewawancarai karyawan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, saya akan membahas terlebih dahulu tes dan seleksi karyawan. Di sini, apa sih pengertian seleksi? Menurut Henry Simamura, seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang kedua, menurut Mulya Nasution menegaskan bahwa seleksi adalah proses untuk mengetahui tidak hanya kemampuan fisik pelamar saja, melainkan juga kemampuan berpikir, memecahkan masalah atau psikologi seorang calon pelamar. Selanjutnya dikatakan pula bahwa untuk mengetahui kemampuan psikologis pelamar atau calon karyawan perlu diadakan seleksi dengan beberapa alat evaluasi seperti tes, wawancara, pengetahuan, dan pengisian formulir lamaran. Nah, hasil evaluasi ini yang akan dinilai dan dicocokkan dengan gambaran atau job description atau dengan kebutuhan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah mengapa menseleksi karyawan itu penting? Karena berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tergantung dari karyawannya. Karyawan dengan skill yang tepat akan mampu melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk perusahaan daripada karyawan yang tidak mempunyai keterampilan atau skill yang sesuai untuk perusahaan. Jadi, setiap perusahaan diharuskan menyeleksi karyawan dengan tepat, yaitu terkait biaya, kewajiban hukum, dan kinerja kerja. Agar mencapai apa? Mencapai kesesuaian pekerjaan. Karena merekrut karyawan itu mahal dan mempekerjakan karyawan yang tidak berkompeten juga ada dampak hukumnya. Baik, selanjutnya adalah apa itu reliabilitas dan validitas. Nah, reliabilitas adalah konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk yang berlainan dari tes yang sama. Yang kedua, apa itu validitas? Validitas adalah akurasi sebuah tes, wawancara, dan sebagainya, mengukur apa yang diakui diukurnya, atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Jadi, reliabilitas dan validitas tidak dapat dipisahkan dari tes dan seleksi karyawan, karena dua ini adalah unsur yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah 7 jenis tes seleksi karyawan. Yang pertama, tes kognitif. Tes kognitif ini diukur untuk kemampuan intelektual calon karyawan, di mana variabel yang dilihat dari tes ini meliputi kemampuan mengingat, memahami, menganalisis, kemampuan verbal, dan kemampuan berhitung ataupun numerik. Dan yang kedua ada tes psikomotorik. Jadi tes ini dilakukan untuk upaya mengukur sejauh mana kekuatan fisik, koordinasi tubuh, pengendalian otot-otot, dan ketangkasan seseorang dalam bekerja. Baik, selanjutnya jadi ada tes interpersonal. Jadi tes ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi dengan lingkungan sosialnya. Jadi kaitannya dengan seleksi karyawan, jenis tes ini dapat membantu perusahaan untuk melihat sejauh mana calon karyawan mampu menyelesaikan suatu masalah dan melakukan negosiasi dengan pihak luar. Nah, ada tes yang keempat atau tes interview. Nah, tes interview ini untuk menggali informasi lebih mendalam tentang diri pelamar. Kaitannya dengan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, motivasi untuk bekerja, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, baik, ada tes yang kelima, ada tes kepribadian. Jadi tes kepribadian ini untuk mengukur kecenderungan emosional seseorang, sifat, kekuatan, dan kelemahan mental calon karyawan. Dan yang keenam ada penjelasan tentang pekerjaan informasi perihal pekerjaan tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, jadi dari tes ini HRD akan melihat kesanggupan dan tidaknya calon tersebut menerima kondisi pekerjaan yang akan mereka terima. Jadi tes yang terakhir ada problem solving atau menyelesaikan masalah. Untuk mengetahui sejauh mana calon karyawan mampu mengatasi setiap masalah yang bisa muncul dalam aktivitas pekerjaannya. Jadi HRD atau pimpinan akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan suatu masalah dan meminta calon karyawan tersebut untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang rasional.
Selanjutnya, simulasi kerja karyawan. Simulasi kerja karyawan ini sangat penting dilakukan dalam tes dan seleksi karyawan. Jadi bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pusat penilaian atau assessment center. Assessment center adalah program divisi SDM di mana perilaku dan kemampuan karyawan dievaluasi dan dinilai. Jadi program semacam ini biasanya melibatkan perencanaan dan pengorganisasian, kepemimpinan dan komunikasi, toleransi terhadap stres, dan inisiatif. Contohnya, diskusi kelompok kepemimpinan, permainan peran, wawancara, tes psikometri, diskusi kelompok, latihan pemecahan masalah kelompok, tugas simulasi pekerjaan individu, ataupun permainan peran. Selanjutnya yang kedua, pendekatan pelatihan. Di sini saya ada 3 pendekatan pelatihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, organizational based need analysis. Jadi, kebutuhan pelatihan yang didasarkan oleh kebutuhan strategi perusahaan dalam merespon dinamika bisnis masa depan. Analisis ini bertujuan untuk memfokuskan pada organisasi secara keseluruhan, mencakup analisis tujuan organisasi, sumber daya, iklim organisasi, serta analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, ada job competencies based need analysis. Jadi merupakan analisa kebutuhan pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada karyawan sesuai dengan posisi atau jabatannya. Yang ketiga ada person competencies based analysis, adalah analisis yang mengidentifikasi siapa atau karyawan mana yang membutuhkan pelatihan tersebut dan pelatihan apa apa saja yang cocok untuk diberikan kepada calon tersebut. Selanjutnya ada masih kita di simulasi kerja karyawan. Yang ketiga ada evaluasi kerja. Nah, evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dari peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Jadi manfaatnya untuk apa? Manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja. Baik. Nah, kita lanjut kepada melakukan pemeriksaan latar belakang dan referensi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk tes dan seleksi karyawan karena alasan yang pertama, mengecek latar belakang utama, memverifikasi informasi pelamar, nama, dan sebagainya untuk mengungkapkan informasi yang merugikan. Bahkan, perusahaan yang relatif canggih dapat menjadi korban dari karyawan kriminal sebagiannya karena mereka belum melakukan pengecekan latar belakang dengan baik. Jadi perlu ya teman-teman adanya pemeriksaan latar belakang dan referensi dari calon pelamar tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan 4 cara untuk mengetahui latar belakang dan referensi calon pelamar. Pertama, menggunakan media sosial dan SDM. Yang kedua, tes poligraf dan kejujuran. Yang ketiga, grafologi. Yang keempat, ujian fisik. Nah, grafologi ini adalah ilmu untuk mengetahui seni membaca tulisan seseorang. Jadi, setiap tulisan seseorang dan setiap ukiran tulisan itu ada artinya. Jadi, grafologi bisa digunakan untuk mengetahui latar belakang dari calon pelamar. Contoh juga, melakukan pencarian di Google mengenai pelamar atau mengecek situs di jaring sosial Instagram calon pelamar tersebut. Selanjutnya, mewawancarai kandidat. Seperti yang saya bilang tadi, dalam seleksi dan tes karyawan, pasti ada yang namanya mewawancarai kandidat untuk memilih calon pelamar yang mana yang pantas dijadikan sebagai karyawan baru dalam perusahaan. Wawancara kandidat yang pertama, apa itu wawancara? Di sini saya ambil 2 pengertian. Yang pertama menurut Lexi J. Molong, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Pada metode penelitian ini, responden berhadapan langsung atau face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Yang kedua, menurut Charles Stewart dan Webby Cash, menurutnya adalah wawancara proses interaksi dengan sebuah tujuan serius yang memiliki maksud dan tujuan untuk bertukar perilaku dan melibatkan aktivitas tanya jawab. Gitu. Nah, di sini kita lanjut kepada jenis-jenis dasar wawancara. Jenis-jenis dasar wawancara saya klarifikasikan sebagai berikut ya, ada 3. Yang pertama, bagaimana wawancara terstruktur. Yang kedua, isi wawancara. Yang ketiga, bagaimana cara wawancara dilakukan. Kita beralih kepada bagaimana wawancara terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur itu wawancara yang dilakukan di mana pewawancara berpedoman pada pertanyaan dan tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pertanyaan itu sudah disusun secara sistematis dan sudah dibuat sedemikian rupa dan berpedoman pada pertanyaan yang sudah ditentukan. Yang kedua, wawancara yang tidak terstruktur atau tidak terarah, non-directive.
Jadi pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara tidak memiliki pedoman yang diformalisasikan. Jadi dengan kata lain, pertanyaan yang diberikan ini mengikuti apa yang saat itu ada di benak pewawancara. Jadi pertanyaannya itu dalam istilah sekarang itu random, pertanyaan yang random. Yang ketiga, wawancara campuran itu adalah wawancara yang tergabung antara wawancara terstruktur dan yang tidak terstruktur. Selanjutnya, isi wawancara yang pertama, wawancara situasional. Jadi difokuskan pada kemampuan pelamar dalam menanggapi situasi yang ada dan yang akan mendatang. Yang kedua, wawancara perilaku atau behavioral. Pertanyaan yang difokuskan pada kemampuan pelamar dalam menanggapi suatu situasi yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, wawancara yang berhubungan dengan pekerjaan atau job related. Pertanyaan yang diberikan tidak berkisar pada suatu situasi tertentu, akan tetapi lebih difokuskan pada kemampuan pelamar dalam menangani aspek tertentu terkait dengan pekerjaan yang akan diisi. Baik, terakhir ada wawancara stres. Wawancara stres ini pertanyaan yang diberikan bersifat menjengkelkan dan cenderung kasar, serta dikemukakan dengan cara yang tidak ramah. Dimaksudkan untuk apa? Untuk mengetahui tingkat stres pelamar dalam menghadapi tekanan pekerjaan ataupun perlakuan yang tidak pantas. Baik, yang kedua, bagaimana cara wawancara dilakukan? Yang pertama, wawancara 1 lawan 1. Jadi wawancaranya hanya seorang pewawancara. Wawancara berurutan. Wawancara yang dilakukan oleh pewawancara secara berurutan. Selanjutnya, wawancara perilaku atau behavioral. Pertanyaan yang diberikan difokuskan pada kemampuan pelamar dalam menanggapi suatu situasi terjadi di masa lalu. Selanjutnya ada wawancara yang berhubungan dengan pekerjaan atau job related, wawancara panel, wawancara massal, wawancara terkomputerisasi. Nah, wawancara panel ini wawancara yang dilakukan secara serempak oleh sebuah kelompok atau panel yang dilakukan tidak berurutan. Nah, kalau massal ini dilakukan oleh wawancara beberapa pelamar diwawancarai secara serempak oleh sebuah panel. Nah, seperti itu. Kita lanjut kepada apa sih tujuan wawancara kerja? Yang pertama, untuk memperoleh informasi mengenai pelamar. Yang kedua, mempromosikan perusahaan dan memberikan informasi mengenai perusahaan. Yang ketiga, menjalin persahabatan. Nah, ini dia kesalahan yang dapat mengurangi penggunaan wawancara. Ada banyak ya kesalahan yang dapat mengurangi. Yang pertama, penilaian yang tergesa-gesa. Jika HRD-nya menilai tergesa-gesa, maka dapat mengurangi penggunaan wawancara. Yang kedua, tekanan yang negatif. Selanjutnya ada kurangnya pengetahuan tentang pekerjaan, tekanan untuk mempekerjakan. Selanjutnya ada kesalahan urutan, kontras pelamar, lalu ada pengaruh dari perilaku nonverbal, telegrafi, atau terlalu banyak atau terlalu sedikit berbicara dan berlawak sebagai jaksa atau psikolog. Berikut kesalahan yang dapat mengurangi gunaan wawancara ya teman-teman sekalian. Selanjutnya kita beralih. Nah, ini dia 5 langkah dalam mendesain wawancara. Yang pertama, kita harus menganalisis pekerjaan. Yang kedua, mengevaluasi informasi tugas jabatan. Yang ketiga, kembangkan pertanyaan wawancara. Yang keempat, kembangkanlah jawaban benchmark. Selanjutnya, tetapkan wawancara panel dan laksanakan. Baik, sebagai HRD perlu dong yang namanya bagaimana menjadi pewawancara yang baik. Nah, yang pertama, persiapkan dan pelajari berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, ketahui kapan saat yang tepat untuk berhenti berbicara, berpikir, dan mulai lagi berbicara saat mewawancarai pelamar. Yang ketiga, perlu dipahami perilaku-perilaku nonverbal seperti kontak mata, gerakan kepala, senyum, dan perilaku verbal lainnya yang penting. Lalu, mulailah wawancara dengan memberikan kesan pertama yang terbaik bagi pelamar. Oke, ini dia tips-tips yang bisa digunakan ya untuk dalam hal tes dan seleksi serta mewawancari karyawan. Yang pertama, bisa digunakan wawancara situasional terstruktur. Karena wawancara ini sudah terstruktur dengan berpedoman pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Yang kedua, ketahui apa yang akan ditanyakan. Dan yang ketiga, berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan dalam wawancara. Kita menuju kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, seleksi karyawan itu penting ya, karena berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tergantung dari karyawannya. Jika karyawannya skillnya baik, maka mampu melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk perusahaan daripada karyawan yang tidak mempunyai skill sama sekali atau yang kurang.
Selanjutnya, perusahaan juga diharuskan untuk menyeleksi karyawan karena terkait dengan kinerja, biaya, dan kewajiban hukum agar mencapai kesesuaian pekerjaan. Karena perlu diketahui, merekrut karyawan itu mahal dan mempekerjakan karyawan yang tidak berkompeten juga ada dampak hukumnya. Baik, selanjutnya adalah ada beberapa jenis tes seleksi karyawan, yaitu bisa digunakan tes intelijensi, kemampuan kognitif, dan motorik dan fisik. Baik, kesimpulan terakhir. Terdapat beberapa tipe dasar wawancara, ada wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara campuran, situasional, perilaku, wawancara stres, serta wawancara satu lawan satu, wawancara berurutan, wawancara terkomputerisasi, dan lain sebagainya. Jadi semua wawancara ini dapat diklarifikasikan menurut muatan, struktur, tujuan, dan metode pelaksanaannya. Jadi dari beberapa jenis dasar wawancara itu kita bisa menggunakan sesuai dengan situasi dan yang cocok bagi si pelamar itu. Nah, yang kesimpulan terakhir ada 5 langkah dalam wawancara, mencakup rencana, membangun hubungan, menanyakan calon pelamar, menutup wawancara, dan meninjau data. Baik, ini dia presentasi saya terkait dengan tes dan seleksi karyawan dan mewawancarai karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.